Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda, bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan kita semua senantiasa berada dalam lindungan Allah dan dalam keridhaan-Nya. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi pendidikan agama Islam dan budi pekerti, pelajaran yang ke-10 tentang kisah Luqman Al-Hakim. Ananda yang Bapak cintai karena Allah, siapa di antara Ananda yang ingin memasuki surga? Ya, tentu saja semua kita menginginkan untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kan tetapi tidaklah semua kita bisa untuk memasukinya, kecuali hanya bagi orang-orang yang telah memiliki kunci untuk memasuki pintu surga tersebut. Di antara kuncinya adalah ketakwaan yang tinggi kepada Allah dengan rajin beribadah dan beramal soleh. Dan jika kita ingin menjadi penghuni surga atau ingin memasuki pintu surganya Allah Subhanahu wa ta'ala, maka sudah semestinya kita meneladani para nabi dan orang-orang soleh seperti Luqman Al-Hakim. Wahai Ananda yang Bapak cintai, siapa di antara Ananda yang mengetahui bahwasanya ada salah seorang, dia bukan seorang nabi, bukan pula seorang rasul, tetapi hanya sebagai seorang hamba, namun karena kesolehannya, karena ketaatannya, kisahnya diabadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran, yaitunya dalam surah Luqman. Luqman Al-Hakim adalah seorang soleh yang Allah sebutkan namanya dalam Al-Quran dan diberikan salah satu nama surat, yaitunya surah Luqman. Mengenai asal-usul Luqman terdapat beberapa pendapat. Ada yang berpendapat bahwa Luqman adalah bernama lengkap Luqman bin Baura bin Nahur bin Tarihah. Sedangkan Tarihah adalah Azar, ayahnya Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Sebagian lagi berpendapat bahwa Luqman adalah putra saudari Nabi Ayub alaihissalam. Ada lagi yang mengatakan bahwa Luqman adalah sebagai qadi atau hakim di kalangan Bani Israel. Sebagian besar ulama berpendapat bahwa Luqman adalah hamba sahaya dari negeri Habasyah atau Ethiopia. Luqman bekerja sebagai pengembala kambing, namun dia termasuk orang yang arif lagi bijaksana, sehingga dia disebut dengan Luqman Al-Hakim, artinya Luqman yang bijaksana. Untuk lebih jelasnya, pada materi kita kali ini lebih fokus kepada beberapa surat, beberapa ayat yang terdapat dalam surah Luqman. Di antaranya adalah ayat yang ke-12, 13, 14, 16, 17, 18, dan 19. Untuk lebih jelasnya, marilah kita baca surah Luqman yang kita maksud, ayat yang kita maksud tersebut. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad atayna Luqmanal hikmata an ishkur lillah wa man yashkur fa innama yashkuru li nafsihi wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Dan sungguh telah kami berikan hikmah kepada Luqman, yaitu bersyukurlah kepada Allah, dan barang siapa yang bersyukur kepada Allah, maka sesungguhnya dia bersyukur untuk dirinya sendiri.
Dan barang siapa yang tidak bersyukur atau kufur, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Selanjutnya pada ayat yang ke-16. Wa idz qala Luqmanu li ibnihi wa huwa ya'izuhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya ketika dia memberi pelajaran kepadanya, wahai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar. Selanjutnya pada ayat yang ke-14, wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wa fisaluhu fi amaini anishkur li wa liwalidayka ilayyal masir. Artinya, dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah dan bertambah-tambah, dan menyapihnya dalam usia 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu, hanya kepada Selanjutnya dalam Quran surah Luqman ayat yang ke-16. Ya bunayya innaha in takum mithqala habbatin min khardalin fatakum fi sakhrah aw fis samawati aw fil ardi ya'ti biha Allah innallaha latifun khabir. Luqman berkata, wahai anakku, sungguh jika ada sesuatu perbuatan sebesar biji sawi dan berada dalam batu atau di langit atau di bumi, niscaya Allah akan memberinya balasan. Sesungguhnya Allah Maha halus lagi Maha teliti. Selanjutnya pada ayat yang ke-17, ya bunayya aqimis salati wa'mur bil ma'rufi wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak inna dzalika min azmil umur. Artinya, wahai anakku, laksanakanlah salat dan suruhlah manusia berbuat yang ma'ruf dan cegahlah mereka dari yang mungkar, dan bersabarlah kepada apa yang menimpamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk perkara yang penting. Maka dilanjutkan pada ayat yang ke-18, wala tusa'ir khaddaka linnas wala tamshi fil ardi maraha innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Dan janganlah kamu memalingkan wajah dari manusia karena sombong, dan janganlah berjalan di muka bumi dengan angkuh. Sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri. Terakhir pada ayat yang ke-19, wa qasid fi mashyika waghdud min sautik inna ankaral aswati la sautul hamir. Sadaqallahul azim. Dan sederhanakanlah dalam berjalan dan lunakkanlah suaramu. Sesungguhnya seburuk berdasarkan
Al-Quran surah Luqman yang telah kita bacakan di atas, maka dapat diambil pelajaran atau dapat diambil isi kandungannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, Luqman berpesan kepada anaknya Tauran, "Hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar." Yang kedua, "Hai anakku, jika ada sesuatu perkara seberat biji sawi dan berada dalam batu ataupun di langit ataupun di bumi, niscaya Allah akan mendatangkannya atau akan membalasnya." Yang ketiga, "Hai anakku, dirikanlah sholat dan suruhlah manusia mengerjakan yang baik dan cegahlah mereka dari perbuatan yang mungkar, serta bersabarlah terhadap apa yang menimpamu." Yang keempat, "Janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia karena sombong, dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh." Dan yang terakhir, "Sederhanalah kamu dalam berjalan dan lunakkanlah suaramu." Yang pada akhirnya setelah kita mempelajari kisah Luqman ini, maka dapat kita ambil beberapa sifat keteladanan pada Luqman Al-Hakim. Yang pertama adalah bersikap bijaksana. Bijaksana adalah sikap yang cerdas lagi arif dalam menghadapi sesuatu. Orang yang bijaksana tidak mudah marah, tidak cepat tersinggung, dan tidak suka mencela orang lain. Demikian juga Luqman Al-Hakim, ketika banyak orang menertawakannya saat bersama anaknya naik keledai, namun Luqman tidak tersinggung. Dengan bijak dia memberikan penjelasan kepada anaknya tentang sikap orang-orang tersebut. Dia mengatakan kepada anaknya bahwa kebanyakan orang selalu melihat perilaku orang lain tanpa menyadari perilakunya sendiri benar atau salah. Selanjutnya yang kedua, suka memberi nasihat kebenaran. Kewajiban setiap orang Islam atau kewajiban setiap kita adalah kepada saudara kita Islam lainnya adalah saling menasihati. Sebab agama itu adalah ad-dinun nasihah. Agama adalah saling menasihati. Nasihat yang dimaksud adalah nasihat kebenaran dan kesabaran. Nasihat kebenaran artinya memberi nasihat kepada orang lain agar selalu berkata dan berbuat yang benar, atau memberikan informasi tentang sesuatu yang benar. Nasihat kesabaran adalah mengajak orang lain agar tetap sabar menjalani kehidupan. Luqman Al-Hakim adalah orang yang suka memberi nasihat kebenaran. Namun nasihat tersebut banyak terdapat di dalam Al-Quran. Kita juga dapat meneladani sifat Luqman Al-Hakim jika ada teman yang tidak menaati peraturan atau tidak menjalankan kewajibannya, sebaiknya dinasihati. Misalnya, saat waktu salat tiba, ajaklah teman-temanmu salat berjemaah. Ketika piket, ajaklah teman-temanmu bergotong royong mengerjakannya. Saat ada PR, ingatkanlah teman-temanmu untuk mengerjakannya di rumah. Itu adalah contoh-contoh memberi nasihat untuk kebenaran. Di rumah kamu pun dapat memberi nasihat kepada adikmu dan anggota. Terima kasih. Semoga ilmunya bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.